Halo geng, saya Rian. Kali ini saya akan membahas mengenai kegiatan outdoor. Namun sebelum masuk pada pembahasan, klik dulu subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mengetahui informasi-informasi terbaru dari channel Rian Norima. Dalam video kali ini saya akan mengobrol santai dengan salah satu penggiat alam terbuka. Berikut videonya. Selamat siang Kang Rahman. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Maaf Kang Rahman, sebelumnya saya mau tanya-tanya nih mengenai manajemen perjalanan, entah itu tipsnya ataupun pengetahuan Kang Rahman boleh dibagikan melalui video ini, begitu Kang Rahman. Oke, berbicara tentang manajemen perjalanan berarti kita melakukan sebuah kegiatan. Baik, pada dasarnya kegiatan yang akan dilakukan ini kaitannya dengan kegiatan alam terbuka. Perlu disadari kegiatan alam terbuka ini mengandung cukup banyak risiko, terutama risiko bahaya hingga bisa menyebabkan kematian. Nah, risiko ini terbagi menjadi dua. Jadi ada yang bahaya yang mengincar. Bahayanya itu bahaya pertama bahaya dari alam itu sendiri, yang kedua bahaya dari si pelaku itu sendiri, atau bahaya subjektif dan bahaya objektif. Di mana bahaya subjektif ini bisa kita minimalisir dengan pengetahuan. Tapi bahaya objektif ini bahaya yang mutlak lahir dari alam. Itu tidak bisa ditoleransi. Seperti contohnya, tidak ada yang bisa menghentikan hujan, tidak ada yang bisa menghentikan petir, tidak ada yang bisa menghentikan gempa. Itu bahaya-bahaya yang lahir dari alam itu sendiri. Sedangkan bahaya subjektif itu bahaya yang lahir dari manusia itu sendiri. Nah, ini yang bisa kita minimalisir dengan apa? Dengan 4 komponen pengetahuan yang harus ditunjang untuk bisa melakukan hal yang bisa diminimalisir dari bahaya tersebut. Kemampuan apa saja? Pertama, kemampuan fisik, kemudian kemampuan teknik, kemampuan kemanusiaan, dan kemampuan lingkungan, membaca lingkungan. Nah, 4 kemampuan ini yang melatar belakangi keilmuan atau pengetahuan yang bisa menjadikan orang tersebut selamat atau bisa minimalisir bahaya yang ada di alam tersebut. Itu paling Kang Rian. Secara sederhananya Kang Rahman, kalau seperlu apa sih memanage sebuah perjalanan di kegiatan outdoor begitu Kang Rahman? Nah, berangkat dari tadi, bahaya yang mengincar. Jadi kita harus melaksanakan sebuah perjalanan ini penuh dengan rencana yang cukup matang. Apa saja yang harus diperhatikan dalam melakukan sebuah perencanaan? Perencanaan itu terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, pra-pelaksanaan, kemudian pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Di sini terbagi lagi di dalam hal pra-pelaksanaan. Seperti halnya kita sebelum masuk ke suatu lokasi harus mencari data informasi terlebih dahulu. Sumbernya dari mana, literaturnya dari mana, sekarang sudah banyak di internet, kemudian di buku-buku, kemudian dari cerita seseorang itu bisa dijadikan sebuah referensi. Kemudian setelah pengumpulan data informasi, kita mulai menganalisa peta itu sendiri. Nah, di atas peta kita bisa menganalisa bahwa kita akan masuk ke daerah mana. Kemudian vegetasi di daerah tersebut seperti apa, ancaman dari binatang buas seperti apa, kemudian keberadaan sumber air di lokasi yang akan kita jadikan tempat bermain atau tempat untuk perjalanan seperti apa. Itu mulai dikumpulkan terlebih dahulu. Kemudian dilakukanlah evaluasi dari perencanaan tersebut. Nah, setelah lakukan sebuah perencanaan, baru masuk ke pelaksanaan. Di pelaksanaan ini melakukan semua hal yang sudah direncanakan dari sebelumnya. Nah, ketika sudah melaksanakan dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya, coba setiap malam atau setiap hari apa yang dilakukan per hari itu direview dan dievaluasi apa yang menjadi kekurangannya. Karena saya yakin semua perencanaan itu tidak ada yang sempurna. Tapi bagaimana kita bisa mengevaluasi untuk kekurangan dari sebelumnya itu bisa tidak terjadi lagi di hari selanjutnya. Nah, kegiatan selesai, pelaksanaan selesai, barulah diadakan evaluasi besar-besaran, evaluasi secara umum apa yang menjadi kekurangan dari kegiatan tersebut. Dan yang ketiga itu adalah pasca kegiatan.
Nah, terkadang pasca kegiatan ini orang-orang banyak mengabaikan karena dirasa tidak penting. Tapi dengan banyaknya orang-orang yang sekarang punya hobi fotografi, punya hobi videografi, mereka membentuk sebuah laporan dengan visualisasi lewat video, lewat foto. Itu bagian dari laporan. Nah, di sini laporan yang saya maksud sebetulnya lebih cenderung kepada validasi data informasi yang sudah didapatkan. Kita coba catat, kemudian dibuat sebuah cerita, kemudian dibuat dokumentasinya, hingga akhirnya ketika orang akan melakukan kegiatan yang sama, itu bisa kita perlihatkan, atau apa yang sudah kita lakukan bisa jadi referensi untuk orang lain tersebut. Kemudian Kang, faktor apa saja sih Kang untuk menentukan bahwa seseorang atau tim layak dan siap? Nah, jadi ada 4 faktor yang tadi ya, balik lagi review ke belakang. Pertama, physical fitness skill atau kemampuan fisik, di mana kesiapan seseorang terutama berkegiatan di alam terbuka membutuhkan kondisi fisik yang minimal fit atau minimal dia kategori sehat lah. Meskipun kelasnya tidak seperti atlet ya. Yang terpenting sehat. Sehat ini bisa dilihat dari mana? Dari mulai secara visual yang dirasakan oleh orang tersebut atau hasil pemeriksaan ke dokter. Nah, itu. Kemudian yang keduanya kemampuan teknis atau kemampuan yang sifatnya ini lebih ke bagaimana cara pendakian gunung, kemudian bagaimana cara membuat api, bagaimana cara bertahan hidup di alam terbuka, bagaimana cara membuat bivak atau tempat perlindungan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kemampuan teknis ini lebih cenderung apa yang akan dilakukan pada orang tersebut pada saat di lapangan. Itu. Kemudian ada kemampuan kemanusiawian atau human skill. Nah, kemampuan kemanusiawian ini harus jadi bagian yang bisa mengkategorikan orang tersebut layak atau tidak. Karena apa? Di sini perlu kita perhatikan bagaimana solidaritas terhadap teman. Itu bagian dari human skill atau kemampuan kemanusiawian. Bagaimana dia bisa mengkondisikan teman-temannya pada saat ketika dia memang jadi seorang sosok yang mengajak naik gunung misalnya. Kemudian dia bisa berkomunikasi dengan masyarakat, bisa berkomunikasi dengan pihak-pihak yang akan dilibatkan pada kegiatan tersebut. Nah, itu yang harus diperhatikan. Dan yang terakhir adalah kemampuan membaca lingkungan atau environmental skill. Ini sangat berpengaruh sekali. Karena apa? Karena kaitannya ini dengan bagaimana kita bisa membaca kondisi alam. Dari apa? Ketika kita bisa membaca lingkungan, pertama yang akan kita lakukan bagaimana tempat yang akan kita datangi. Sosiologi pedesaannya seperti apa, kemudian budayanya seperti apa, kemudian lokasi tempat bermain kita seperti apa, mitosnya seperti apa. Karena ini yang harus diperhatikan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama sebelum melakukan pendakian. Biasanya ketika orang-orang yang memang banyak terjadi sebetulnya. Misalnya contohnya sompral. Nah, itu orang-orang tersebut itu tidak menghargai alam atau dia tidak menghormati lingkungan, hingga akhirnya bisa saja terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena dia tidak mempunyai kemampuan bagaimana membaca lingkungan. Itu, Kang Rian. Jadi gini Kang, seefektif apa sih Kang ketika pola manajemen perjalanan itu diterapkan dalam sebuah kegiatan? Oke, jadi pada dasarnya manajemen perjalanan ini untuk bisa mengatur keberjalanan sebuah kegiatan atau sebuah perjalanan. Jadi kunci utama kalau berbicara tentang efektif, ini sangat efektif sekali. Ini sangat terorganisir sekali kegiatan ketika hal tersebut itu dilakukan. Dari yang tadi runtutan yang tadi itu dilakukan. Kalau berbicara efektif dan tidaknya, ini yang harusnya dilakukan. Itu dalam melakukan sebuah kegiatan, terutama kegiatan di alam terbuka. Karena yang tadi, ketika kita bisa meminimalisir bahaya yang mengincar kita, bahaya dua tersebut, objektif dan subjektif danger itu. Nah, solusinya kita harus mengaplikasikan manajemen perjalanan dengan semaksimal mungkin. Makanya
3 tahapan tersebut harus dilewati. Pertanyaan lagi nih Kang, dari begitu banyak insiden kecelakaan di alam terbuka, dari pengalaman Akang biasanya indikator apa sih Kang yang sering menyebabkan sebuah insiden? Nah, biasanya terjadinya insiden itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama dari kemampuan fisiknya. Dia tidak siap untuk melakukan kegiatan tapi dipaksakan. Kemudian, faktor keduanya itu biasanya kemampuan mengenai teknis yang dia lakukan pada saat kegiatan di alam terbuka. Hingga akhirnya ini menyebabkan banyaknya kecelakaan. Karena tidak sedikit kejadian yang mungkin menjadi trending topik di media sosial itu kejadian torik. Ternyata yang melatar belakangi kejadian torik hingga hilang dan meninggalnya itu adalah kemampuan teknis berkegiatan di alam terbuka. Hingga akhirnya dia kondisi jatuh dan akhirnya meninggal. Itu runtutan kegiatannya itu dia ditinggalkan oleh teman-temannya. Kemudian dia tidak tahu, tidak sadar bahwa ketika meninggalkan teman atau ketika tertinggal dari teman itu cukup bahaya. Nah, itu bagian dari kemampuan teknis yang harus dimiliki oleh seorang penggiat alam. Itu. Kemudian faktor selanjutnya, faktor tidak menghormati lingkungan. Ini juga bisa mempengaruhi karena tidak sedikit orang banyak mengkaitkan dengan mitos. Mitos, wah saya kesasar sampai bolak-balik ke tempat itu lagi. Padahal pada nyatanya ketika bisa menghormati lingkungan, salah satunya menghormati menghormati adat istiadat setempat, itu bisa saja tidak terjadi. Nah, kemudian yang terakhir, faktor yang mempengaruhi terjadinya insiden pada saat kegiatan di alam terbuka itu kemampuan kemanusiawiannya. Dia tidak ngobrol dengan temannya, atau ketika dia punya penyakit dia tidak menyampaikan bahwa saya sakit, hingga akhirnya bisa mencelakakan dirinya dan mungkin orang lain gitu. Karena tidak sedikit ketika hal itu dilakukan oleh seseorang, dampaknya kepada yang lain. Itu Kang Rian. Makasih Kang Rahman, begitu banyak informasi yang Kang Rahman sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Kang Rahman sampaikan bermanfaat bagi semua. Sip. Terutama orang-orang yang sering berkegiatan di alam terbuka. Thank you Kang Rahman. Oke. Sip. Sampai ketemu di next video. Next, kita sambil jalan-jalan ya. Oke.